Sejumlah elemen lain bilang bahwa pemilu atau Pilpres 2024 ini sebagai pemilu terburuk sebenarnya di era reformasi gitu. Dengan perwujudan adanya Gibran sebagai calon wakil presidennya yang juga merupakan anak dari presiden yang sedang memerintah sekarang, yaitu mewujudkan kembali apa yang kita sebut sebagai konsep nepotisme gitu. Nyatakan bahwa era reformasi sudah berakhir. Ya bahkan sampai level ajudan-ajudannya kemungkinan mau nyalon wali kota Bogor lah dan sebagainya gitu-gitu. Karena ada Jokowi effect lah dan sebagainya gitu-gitu ya. Ya atau emang dia menyiapkan masa pensiunnya supaya tetap enak juga. Halo Smart Viewers, selamat datang di Good Talk BB News TV sebagai digital content creator kampus pertama di Indonesia. Hari ini kita lagi main nih ke Kuitang, tepatnya di kantor Kontras. Dan kita juga udah ditemenin sama Mas Ahmad Sajali, selaku Kepala Divisi Kampanye dan Jaringan Kontras. Halo Mas Jali, apa kabar? Mamanya, alhamdulillah sehat. Apa kabar Mamanya? Sehat Mas, baik-baik. Terima kasih ya Mas karena sudah mau ngobrol-ngobrol di Ya, makasih juga udah mau mampir ke Kuitang, ngobrol-ngobrol bareng Kontras. Iya Mas. Nah Mas, kita sekarang mau bahas ini Mas, Mahkamah Konstitusi. Belum lama ini, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang menolak seluruh gugatan PHPU. Dengan begitu, maka secara resmi pasangan Prabowo Gibran memenangkan Pilpres 2024. Gimana nih menurut pandangan Mas? Iya, kita sama-sama merhatiin ya satu proses itu gitu, bahkan itu kan di akhir Ramadan tuh, bulan puasa. Iya betul. Jadi sambil puasa kita pagi-pagi setelah sahur juga memantau jalannya sidang PHPU itu, perkara soal hasil pemilihan umum, utamanya Pilpres, yang ya menurut banyak pihak tentu apalagi para kandidat itu memiliki kecurangan ya, secara sistematis, terukur dan masif, yang memang akhirnya kita bisa lihat juga banyak pemberitaan soal pengerahan misal program yakni bantuan sosial, bansos, kemudian juga pengerahan aparat yakni orang-orang yang latar belakangnya ASN atau PNS atau bahkan anggota atau pekerja di kementerian tertentu dan lain-lain yang dimobilisasi untuk memilih pasangan tertentu. Dalam hal ini tentu yang didukung oleh petahana atau pemerintahan itu sendiri, Presiden Joko Widodo yang karena anaknya juga jadi calon wakil presiden, Gibran Rakabuming Raka bersanding dengan Prabowo Subianto, pasangan nomor urut 2 ya, dugaannya sangat kuat ke sana gitu. Dan kita setelah juga melihat hasilnya setelah diumumkan, ternyata walaupun ada 3 hakim konstitusi yang menyatakan pandangan berbeda, tapi akhirnya secara umum Mahkamah Konstitusi untuk perkara tersebut memutuskan ya akhirnya tetap dugaan atau tuduhan terhadap KPU itu tidak terbukti. Dan akhirnya KPU sudah menetapkan kan pasangan yang akhirnya mencapai atau mendapat kurang lebih 58% suara lewat pemilu atau Pilpres 2024 itu jadi pemenang. Dan nanti kalau semuanya berjalan lancar sampai 20 Oktober 2024 ya mereka akan dilantik gitu jadi presiden wakil presiden. Masih dalam proses ya Mas, belum dilantik ya? Belum. Kalau nggak ada aral melintang atau nggak ada hal-hal yang sifatnya bencana masif dan lain-lain, kehidupan berjalan ya tinggal nunggu waktu aja sebenarnya gitu. Mas, kalau tadi kan kita sudah berusaha dengan menyuarakan nih ke Mahkamah Konstitusi. Dan itu pun masih belum berhasil ya. Menurut Mas nih, masih ada nggak sih Mas upaya yang bisa kita lakukan lagi untuk menyuarakan lagi untuk lebih biar bisa didengarkan gitu? Jalur formal dan yang diatur di tata negara sih sebenarnya ya memang itu udah jalur yang tersedia gitu. Meskipun memang kita juga punya fakta hukum yang nggak bisa kita bantah bahwa baik itu Bawaslu atau DKPP, Dewan Kehormatan Proses Pemilu itu juga udah menyatakan bahwa Ketua KPU, Hasyim Asyari juga udah melakukan berbagai tindakan yang melanggar peraturan atau secara etika juga nggak pantas gitu. Bahkan bunyi hukumannya adalah peraturan atau peringatan keras terakhir gitu, peringatan keras terakhir, tapi entah kenapa selalu terakhir-terakhir terus gitu. Nggak ada final untuk akhirnya memecat atau mengganti si ketua KPU itu gitu. Jadi akhirnya ya Kontras bersama sejumlah elemen lain bilang bahwa pemilu atau Pilpres 2024 ini sebagai pemilu terburuk sebenarnya di era reformasi gitu. Bahwa memang ya kalau ngomongin keseluruhan Indonesia berdiri dari 45, tentu era Orde Baru pasti lebih buruk karena ada pemilu tapi kita tahu siapa pemenangnya. Betul. Pasti Golkar gitu karena dia ada
KKN bersama ABRI, PNS, dan lain-lain. Jadi pemilu emang hanya formalitas. Dan itu udah berubah semenjak 99 berlangsungnya pemilu setelah Soeharto lengser tahun 98 dan Habibie sempat menjabat tapi ditolak laporan pertanggungjawabannya sehingga harus ada pemilu. Itu lumayan berjalan dengan demokratis. Tapi semenjak era itu pemilu kemarin, pemilu yang kita bisa bilang sebagai pemilu terburuk. Karena itu tadi ada dugaan kuat gitu keterlibatan pemerintahan yang sedang berlangsung itu mendorong satu kandidat tertentu untuk menjadi pemenangnya. Karena bahkan ya ada konflik kepentingan secara nyata gitu, bahwa tadi disebut di awal Mahkamah Konstitusi, ya kita juga tahu ada fakta hukum bahwa Mahkamah Konstitusi juga yang mengubah pengaturan soal pemilu itu supaya akhirnya orang yang berusia di bawah 40 tahun tapi pernah menjabat sebagai kepala daerah, dalam hal ini wali kota Solo misalkan Gibran, itu bisa menjadi kandidat di pemilu, padahal peraturan sebelumnya nggak ada tuh ketentuan kayak gitu, dan itu diloloskan oleh Mahkamah Konstitusi yang ketuanya adalah paman atau om dari Gibran Rakabuming Raka yang sebenarnya juga bukan biologis ya, karena pernikahannya Anwar Usman dengan adik dari Presiden Jokowi itu terjadi di tengah-tengah proses kepemimpinan Presiden Joko Widodo gitu. Jadi ya pernikahan politik lah. Jadi sesuatu yang mungkin kita tonton di drama-drama atau satu kisah epos budaya gitu yang biasa kita tonton atau baca di buku atau di film, baik nasional atau luar negeri, itu terjadi dalam kehidupan sehari-hari politik kita gitu. Kehidupan nyata sekarang ya. Benar, nggak nyangka sih plot twist yang luar biasa gitu. Oke Mas kita sekarang agak geser dikit nih Mas ya. Saya sempat baca nih di press release yang ditulis oleh Kontras bahwa hal ini merupakan satu titik runtuhnya demokrasi, HAM, dan juga mewujud munculnya Orde Baru. Menurut Mas nih, apa sih Mas yang menunjukkan munculnya itu Orde Baru tersebut? Iya, Prabowo Subianto sendiri ya sebagai satu tokoh sosok di Indonesia dengan sepak terjangnya, pengalaman, rekam jejak, dan lain-lain, itu juga satu hal yang nggak bisa dilepas sebagai simbol dari Orde Baru itu sendiri. Terlepas dari dia akhirnya bercerai dengan Titi Soeharto dan tidak punya relasi darah lagi dengan keluarga atau terah cendana, ya karena perceraian, itu juga perceraian atau pernikahan politik dan lain-lain. Tapi dia waktu semasa Orde Baru punya rekam jejak karir militer yang panjang dan berdarah atau kelam gitu. Bagaimana dia beroperasi di Timur Timur, dulu ada tragedi Santa Cruz dan lain-lain, kemudian juga memimpin Kopassus sebagai komandan jenderal di tahun 97, di mana itu tahun dimulainya ada operasi penculikan aktivis atau warga yang kritis sejumlah 13 orang sampai tahun 98. Itu bahkan jadi titik kenapa kantor ini ada gitu. Kontras, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan itu sendiri. Dan juga akhirnya dengan perwujudan adanya Gibran sebagai calon wakil presidennya yang juga merupakan anak dari presiden yang sedang memerintah sekarang, yaitu mewujudkan kembali apa yang kita sebut sebagai konsep nepotisme gitu. Yang itu juga lekat dengan ciri-ciri Orde Baru yang dimana dulu anaknya Soeharto bisa jadi menteri, kan, Ibu Tutut. Kemudian anaknya Tommy Soeharto juga bisa diriin perusahaan mobil nasional dan lain-lain, yang itu sekarang tampak jamak dan biasa aja muncul kembali dalam proses kenegaraan kita gitu. Dan yang paling penting juga sebenarnya bagaimana akhirnya walaupun mungkin sekarang tindak pembungkaman berupa penculikan, penghilangan paksa, atau bahkan ya pembunuhan orang, dulu ada juga wartawan yang sering dibunuh di Orde Baru, itu mungkin berkurang sekarang. Tapi secara legal itu kemudian diatur lewat beberapa regulasi hukum seperti Undang-Undang ITE dan lain-lain yang itu berpotensi mengkriminalisasi partisipasi kritis dari warga gitu. Jadi ya kebayang sih, bahkan ya teman-teman Binus TV atau media lain kan sekarang juga sedang dalam proses penyusunan rencana undang-undang penyiaran yang baru, yang bahkan bentuk-bentuk jurnalistik investigasi gitu-gitu dari pihak media itu terancam untuk dilarang. Jadi ya sepaket, jadi di legislasinya lagi diatur supaya bentuk kritisnya berkurang, di ranah eksekutif, aktornya juga punya watak sedemikian rupa. Kalau kita ngelihat bagaimana Gibran merespon wawancara dari wartawan kan beberapa sangat lucu dan konyol ya. Dan singkat jawabannya. Iya. Jadi kurang apresiatif dan nggak bisa menjelaskan duduk perkara dengan sesuai harapan wartawan atau publik yang emang ingin tahu sebenarnya
hal-hal di balik jalannya proses-proses yang ada di diri dia dan Prabowo gitu misalkan. Jadi ya itu wujud-wujud yang real, dan kita bukan mau nakut-nakutin atau bukan mau parno atau mau skeptis lah segala macam, tapi kemungkinan besar itu nyata karena memang trennya bahkan semenjak periode kedua Presiden Jokowi juga hal-hal yang bisa memberangus partisipasi publik itu nyata gitu. Bagaimana proses penyusunan undang-undang tanpa partisipasi publik dan lain-lain itu menjadi kebiasaan yang terus berjalan selama Presiden Jokowi memimpin dari 2014 gitu. Baik Mas, kalau tadi kita bahas Orde Baru nih, sekarang kita bahas HAM-nya nih Mas. Kalau kita bicara tentang HAM, pasti kita belum bisa move on nih dari kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi pada masa lalu. Nah, dari Mas nih, ada nggak sih Mas, menurut Mas, harapan diselesaikannya kasus pelanggaran HAM berat ini oleh Presiden yang terpilih pada 2024 ini? Sebenarnya secara konsep ya bisa dibilang hampir tertutup rapat ya. Karena secara hukum yang diatur oleh Undang-Undang 26 2000 soal pengadilan HAM itu mensyaratkan adanya keputusan Presiden supaya ada pengadilan HAM ad hoc-nya. Karena pengadilan HAM itu bukan satu pengadilan HAM yang permanen, dia temporer karena ada keputusan politik dari si Presiden atau rekomendasi DPR-nya. Kayak gitu. Dan ya ibarat berharap keajaiban, akhirnya seorang Presiden yang punya latar belakang terduga sebagai pelaku pelanggar HAM berat di beberapa kasus, Timur Timur, penghilangan paksa, Mei, dan lain-lain, itu mau nandatanganin keputusan Presiden itu sendiri. Rasanya sulit ya. Walaupun mungkin kalau kita belajar dari negara lain, itu dimungkinkan kalau ada proses hukum di ranah internasional. Yang sayangnya kita juga belum ratifikasi peraturan itu gitu. Untuk akhirnya kita sepakat sama isi Statuta Roma namanya, dan ada pengadilan HAM International Criminal Court yang berlangsung di Belanda. Jadi susah sepertinya seperti apa yang dulu pernah dialami oleh diktator di Chili, dan beberapa negara lain yang mengalami pelanggaran HAM berat juga gitu. Jadi ya selama masa pemerintahan Prabowo Subianto kalau memang berjalan terus sampai 2029 ya sulit rasanya kita menurut itu, walaupun tentu itu akan jadi poin yang akan kita terus suarakan ke publik bahwa ya Presiden itu di Indonesia selalu punya mandat untuk melaksanakan pengadilan HAM sebagai bentuk penegakan itu sendiri gitu. Karena secara rekam jejak yang berani melakukan itu hanya satu nama, yakni Abdurrahman Wahid gitu. Gus Dur yang akhirnya mungkin karena keberanian itunya yang bikin dia jadi dimakzulkan juga dulu, walaupun ada isu korupsi Bulog Gate dan lain-lain gitu. Baik, Mas, kita nggak berasa nih, kita ngobrol-ngobrol udah sampai di akhir nih Mas. Sebagai penutup nih Mas, menurut Mas nih, dari situasi kondisi politik yang terjadi sampai sekarang ini, apakah kita sudah masa reformasi itu sudah hilang atau gimana nih Mas? Iya, Kontras sih dalam beberapa publikasinya sudah menyatakan bahwa era reformasi sudah berakhir. Seperti itu gitu. Apa yang jadi amanat reformasi, ada 6 butir waktu itu untuk misalkan ya Adili Soeharto, itu juga nggak bisa terlaksana karena beliau keburu meninggal, ya kan, jadi nggak bisa diproses secara hukum, sakit berat dan lain-lain. Kemudian juga tuntaskan KKN, itu juga ya sekarang terwujud begitu nyata gitu. Menteri Jokowi juga banyak yang korupsi dan lain-lain. Apalagi ya bentuk nepotisme ya begitu kelihatan kan, dengan akhirnya mencalonkan anaknya sendiri menjadi wakil presiden, anaknya jadi ketua umum parpol, Kaisang jadi ketua umum PSI ya kan, dan lain-lain. Menantunya jadi wali kota Medan, kemudian jadi kemungkinan akan jadi gubernur Sumut di pilkada tahun ini gitu-gitu. Ya bahkan sampai level ajudan-ajudannya kemungkinan mau nyalon wali kota Bogor lah dan sebagainya gitu-gitu, karena ada Jokowi effect lah dan sebagainya gitu-gitu ya. Ya atau emang dia menyiapkan masa pensiunnya supaya tetap enak juga gitu. Ataupun ya paling penting agenda yang memisahkan antara Orde Baru sama reformasi, yakni bagaimana negara menindaklanjuti atau mengusut tuntas pelanggaran HAM berat. Yang dulu itu jadi agenda yang dijanjikan Jokowi waktu dia nyalon presiden tahun 2014, karena tahu lawannya Prabowo di momen itu gitu. Tapi ya sejak 2019 Prabowo sendiri dijadiin menteri dan akhirnya di-endorse jadi presiden. Jadi ya reformasi udah selesai sebenarnya gitu, dan kita masuk ke babak baru yang kita juga belum tahu sih mau namain apa, tapi situasinya mungkin ya akan lebih kelam gitu untuk proses-proses HAM gitu. Jangan sampai dong Mas. Benar, ya tugas kita sebenarnya untuk mengawal itu supaya
apa yang sebenarnya secara baik itu udah tertuang di konstitusi kita, di Pancasila kita, itu bisa terwujud dan bisa kita nikmati gitu. Baik. Oke, itu dia Smart Viewers, ngobrol-ngobrol kita dengan Mas Jali pada hari ini ya. Terima kasih ya Mas sudah. Terima kasih Mbak Maya, terima kasih Binus TV. Terima kasih Mas. Oke, untuk teman-teman yang masih punya pertanyaan, boleh banget nih untuk komen di kolom komentar. Siapa tahu nih kita bisa main lagi ke Kontras dan ngobrol-ngobrol lagi sama Mas Jali. Oke, untuk Smart Viewers, terima kasih sudah menonton episode kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channelnya Binus TV. Bye-bye!